Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penanganan pasca bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Informasi selengkapnya kita akan mengetahuinya disampaikan langsung oleh Tia Iskandar langsung dari Aceh Tamiang. Tia, seperti apa kondisi terkini dan update penanganan pasca bencana di sana? Ya, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Terkait dengan update penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, kini proses pembersihan dan juga pembangunan hunian masih menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan. Dan berdasarkan pantauan kami di sini, memang proses pembersihan ini sudah mulai dilakukan, khususnya di desa-desa atau titik yang dekat dari pusat kota. Dan kemarin dari Wakil Gubernur Provinsi Aceh juga menyampaikan bahwa proses pembersihan ini akan terus dilakukan, terutama pada fasilitas layanan publik, salah satunya adalah kantor pemerintahan. Dikarenakan nantinya warga usai proses pemulihan ini harus segera mengurus surat, kemudian juga berkas ataupun sertifikat berharga miliknya yang memang kemarin mengalami kerusakan atau bahkan hilang terbawa oleh banjir bandang yang menimpa pada akhir November lalu. Dan selain dari kantor pemerintahan, juga proses pembersihan akan dilakukan di sejumlah fasilitas lain seperti misalnya layanan kesehatan, kemudian juga pendidikan, rumah ibadah, termasuk juga pada rumah warga yang ini prosesnya akan terus dilakukan. Dan Alka dan juga pemirsa, tadi kami menceritakan untuk desa atau titik yang memang lokasinya ini dekat dari pusat kota. Namun jika kita bergeser ke desa-desa yang masih sulit untuk diakses, itu di sana jalanan memang tidak memungkinkan untuk dimasuki alat-alat berat, Alka dan juga pemirsa. Sehingga proses pembersihan ini menjadi terhambat akibat dari alat-alat berat yang tidak bisa menjangkau ke sana. Dan tadi juga kami sudah datang langsung misalnya ke desa Bandar Khalifah, yang mana di sana memang kami masih melihat banyak sekali tumpukan dari material sisa banjir bandang dan juga tanah longsor seperti lumpur yang masih menggenangi sepanjang jalan, kemudian juga rumah-rumah warga serta puing-puing. Sehingga di sana dengan akses yang sangat sulit, warga ini mau tidak mau secara mandiri membersihkan rumah mereka, membersihkan desa-desa mereka, dibantu juga dengan beberapa petugas serta juga ada relawan yang tadi kami temui di sana, salah satunya di Masjid Nurul Taqwa yang ini gotong royong dan juga bahu-membahu dengan warga untuk dapat membersihkan masjid sebagai salah satu sarana ibadah agar nantinya warga dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan juga dapat menjadi tempat mengungsi sementara untuk warga. Dan di sana juga kami tadi bertemu dengan salah seorang anggota dewan yang juga melihat langsung lokasi terdampak, dan kami juga sempat menanyakan setelah meninjau dan juga mendengar aspirasi dari warga di sana, kemudian langkah terdekat apa yang akan segera dilakukan. Dan tadi dikatakan bahwa dalam waktu dekat ini dari anggota DPR dan juga DPD yang ada di sini akan segera melakukan rapat khusus untuk membahas dengan kebutuhan mendesak warga, termasuk juga salah satunya mengenai hunian yang ini kabarnya juga akan terus diproses oleh pemerintah. Dan nantinya rapat nanti juga katanya akan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dan kami juga masih akan terus menunggu kira-kira apa nanti yang akan menjadi bahasan serta solusi yang akan diberikan oleh pemerintah setempat. Kemudian terkait dengan hunian di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, ini memang sedang dilangsungkan proses pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap. Untuk hunian sementara ini alokasi dananya bersumber dari APBN yang kemarin juga sudah kami tinjau langsung di Kecamatan Karangbaru. Ini sudah mulai berjalan sejak tanggal 24, yang mana akan didirikan sebanyak 600 unit hunian sementara yang dalam waktu 1 minggu ke depan ini ditargetkan akan terbangun 200 unit. Sementara untuk sisanya ini dapat dirampungkan pada bulan Januari 2026. Kemudian untuk hunian tetap ini memang sumber pendanaannya bersumber dari sektor swasta, yang hingga kini kami juga masih terus mencari informasi di titik manakah nantinya hunian tetap ini akan dibangun. Tapi kemarin kami sudah melihat dari beberapa petugas ini sudah melakukan survei di lokasi, dan harapannya memang baik dari Huntara kemudian juga hunian tetap ini dapat segera dibangun oleh pemerintah maupun dari sektor swasta agar dapat membantu masyarakat yang memang rumahnya ini mengalami kerusakan atau bahkan ada yang hilang imbas banjir bandang kemarin. Dan kami juga tentunya akan terus memantau bagaimana penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dengan harapan warga ini dapat segera pulih dan juga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian Alka, kembali ke studio. Baik, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda, Tia Iskandar, melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.